Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi kedua, yakni ketika bumi berhenti berputar. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka saya akan mengajak duduk dengan tenang, khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Kita memperhatikan ini ada gambar tata surya. Ini bisa diperhatikan, ini gambar tata surya yang berada di langit, dan semuanya ini berfungsi masing-masing. Allah yang menggerakkan ini, dan tidak ada satupun tata surya ini saling tabrakan, saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan selanjutnya, ada di bawah ini. Amati gambar berikut ini. Ketika gunung api meletus, gunung itu meletus pertanda bahwa itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Kita perhatikan Gunung Merapi yang ada di Pulau Jawa, di Jogja itu. Saking kuasanya Allah itu, dia menghembuskan keluar debu, batu-batuan, dan api yang sangat panas. Itu pertanda bahwa, tanda-tandanya bahwa kiamat kecil sudah ada. Jadi gunung yang meletus ini pertanda adalah kekuasaan Allah, memperlihatkan kepada kita semua bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harus takjub betapa kuasanya Allah, gunung bisa meletus. Yang kedua, gambar banjir. Banjir ini ada di mana-mana. Hujan itu adalah pembawa berkah, tapi bisa juga membawa anak-anakku sekalian malapetaka apabila hujan itu terlalu deras. Bisa dilihat ini gambar ini. Sementara banjir ini di jalanan ini, para mobil ini semuanya sudah tergenang air. Bisa kita lihat di Jakarta kalau banjir, maka mobil, sepeda, pejalan kaki, motor, semuanya dikena air karena banjir. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengelola apa yang ada di bumi ini, karena kerusakan di laut itu adalah hasil perbuatan manusia. Kita lihat pada gambar ketiga ini adalah rumah yang terbakar. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang terbakar biasa karena apakah persoalan lilin yang terbakar sehingga bisa menyebabkan api besar, bisa juga dari korslet listrik, bisa juga dari kompor gas. Oleh karena itu kita harus selalu hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pada gambar ketiga ini adalah gempa bumi. Baru-baru ini ada gempa bumi di Sulawesi Selatan yang pusatnya di Sulawesi Barat. Cuma berapa detik saja, 5 detik, berapa itu goyang, saking kuasanya Allah itu goyang,
bangunan apapun yang kuat dan kokoh pasti dia akan rubuh. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gempa bumi ini baru per provinsi ini, bagaimana kalau gempa bumi sedunia diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalanan ini rusak, rumah, tembok yang tinggi rusak, patah. Kenapa? Karena dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini tentu kita bisa mengamati ini bagaimana gunung api meletus. Kenapa dia itu bisa meletus? Karena kekuasaan Allah di dalamnya itu panas sehingga mengeluarkan api yang panas. Yang kedua ini adalah banjir. Ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran yang singkat hari ini. Bisa diamati. Yang ketiga ini tugasnya adalah mengamati gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, dan keempat, dan diberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya dari keempat gambar ini? Sesudah itu tulis, baru dipoto, baru kirim ke Google Formulir. Nanti kita lihat di sana siapa yang mengirim tugasnya, siapa yang tidak. Karena saya ini siswa, banyak-banyak yang tidak mengirim tugasnya. Kalau tidak ada kita kirim tugas, otomatis nilainya tidak ada itu karena kita kasih nilai sesuai dengan tugas yang masuk. Anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran yang singkat hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur yang panjang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sukses anak-anakku semua di rumah. Salam sehat untuk orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.